Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Aska. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan studi kasus ketiga dari proyek keamanan jaringan. Nah, pada studi kasus ini kita menggunakan dua ISO, yaitu Kali Linux dan Ubuntu. Nah, langsung saja. Langkah awalnya ialah masuk ke terminal dari kedua ISO, kemudian ketik perintah sudo, masukkan password. Kemudian pada Kali Linux kita lakukan hal yang sama, ketik perintah sudo, kemudian masukkan passwordnya. Kemudian ketik perintah apt get install telnet untuk menginstal telnetnya. Enter. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian pada Kali Linux kita lakukan hal yang sama dengan memanggil perintah apt get install telnet. Nah, pada Ubuntu kita akan panggil perintah apt get install profdpyd. Nah, fungsi dari profdpyd ini adalah sebagai media transfer file antar komputer yang memiliki koneksi jarak jauh. Jadi kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian pada Kali Linux kita ketik perintah yang sama, apt get install profdpyd. Kemudian pada Ubuntu kita akan memanggil perintah apt get install nettools untuk menginstal nettools. Nah, nettools ini berfungsi untuk memantau segala aktivitas yang ada di komputer. Nah, kemudian pada Kali Linux kita klik perintah apt get install apache 2 untuk menginstal apache-nya. Tunggu hingga prosesnya selesai, kemudian kita yes dan enter. Kemudian kita clear dulu pada Ubuntu-nya. Nah, kemudian pada Ubuntu kita akan mengatur settingnya dulu. Kita tambah add, kita ubah namanya menjadi di sini saya mengubah Ubuntu Connect. Kemudian pada IPv4 kita ubah jaringannya menjadi manual. Kemudian kita isi addressnya dengan IP 192.168.1.4 dan bagian netmasknya 255.255.255.0. Kemudian add kan.
selanjutnya pada Kali Linux kita lakukan hal sama. Kita setting dulu pada bagian atas kanan, pojok atas kanan. Kita pilih edit config, kita create pada bagian ethernetnya. Kemudian kita isi nama dari koneksinya. Misalnya di sini kami mengisi connect kali. Kemudian kita lanjut di bagian IP4V settingnya. Kita isikan metodenya menjadi manual. Kemudian kita isi addressnya IP dengan IP 192.168.1.1. Kemudian pada bagian netmask kita isi 255.255.255.0. Kemudian kita create. Lalu pada Ubuntu kita konekkan Ubuntu Connect yang telah kita buat tadi. Begitu juga pada Kali Linux kita lakukan hal yang sama. Kemudian pada Ubuntu kita atur network settingnya pada bagian pojok kanan bawah. Lalu kita ganti jaringannya menjadi braid adapter. Lalu OK. Kemudian kita setting juga pada ISO Kali Linux-nya. Kita ganti juga jaringannya menjadi braid adapter. Lalu pada Kali Linux langsung kita ketik perintah ifconfig. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama pada Ubuntu dengan memanggil perintah ifconfig. Kemudian kita ping pada Kali Linux. Kita ping juga pada Ubuntu. Kita tunggu prosesnya. Di sini kita memerlukan koneksi internet yang cukup bagus. Nah, selanjutnya kita ketik telnet pada Ubuntu menggunakan IP 192.168.1.1.
Lakukan juga hal yang sama pada Kali Linux. Dengan menggunakan IP yang telah kita set sebelumnya. Kemudian pada Ubuntu kita ketik perintah ftp dan isikan IP-nya. Lalu ftp juga pada Kali Linux. Lalu kita ketik perintah service apache do start pada Kali Linux. Kemudian ketik Mozilla pada Ubuntu dan isikan IP address-nya. Kemudian kembali kepada terminal dan ketik perintah iptables -a input -s, kemudian isi IP 192.168.1.4 -p tcp min di port 23 -j accept. Selanjutnya pada Ubuntu kita ketik perintah telnet dengan IP 192.168.1.1. Kemudian pada Kali Linux kita panggil lagi perintah iptables -a input -s, masukkan IP-nya seperti di video, kemudian -p tcp min di port 23 -j accept. Nah, di sini kita ganti ya. Sorry, bukan tcp. Tapi kita langsung aja di sini berarti langsung ke -j reject. Nah, kemudian kita panggil perintah iptables -l dan -v untuk melihat beberapa aturan pada iptables dan untuk menampilkan informasi. Selanjutnya kita panggil perintah apt-get install ssh. Di sini kita akan menginstal ssh-nya. Nah, klik yes, tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini kita pastikan ya kalau
itunya sudah keset dengan baik. Kemudian pada Ubuntu kita akan melakukan hal yang sama dengan memanggil perintah apt-get install ssh untuk menginstal ssh. Nah, di sini pada bagian networknya kita akan mengubah kembali pada bagian jaringannya. Tetap harus ke bridge adapter. Kita harus pastikan bahwa jaringannya ada teratur dengan benar. Kemudian kita start SSH, lalu kita service SSH start. Kita panggil perintah service SSH start. Kemudian kita setting juga pada Ubuntu. Kita pastikan jaringannya sudah bridge adapter kembali. Kemudian kita ketik perintah SSH dengan lalu memasukkan IP seperti di video. Lalu kemudian pada Ubuntu, pada Kali Linux kita akan melihat kita akan mengetik perintah minf. Lalu kita ketik juga perintah iptables min a input min s. Terus masukkan IP-nya min p tcp di min di port 23 min j accept. Dan kemudian kita reject kembali. Kemudian kita ping lagi pada Ubuntu. Lalu yang terakhir kita telnet pada Ubuntu menggunakan IP seperti di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya Putri. Selanjutnya saya akan memaparkan pertanyaan dari soal nomor 4. Yang pertanyaannya adalah, selesaikan studi kasus dalam mensimulasikan firewall dari topologi di bawah ini. Perlihatkan tampilan iptables min L dan iptables min L min V, kemudian coba dengan melakukan tes ping, FTP, dan SSH dan jelaskan fungsi dari masing-masing komen tersebut. Oke. Step yang pertama, kita if config terlebih dahulu untuk mengecek apakah kita bisa mengeping nantinya. Ini kita cek di Kali Linux maupun di Ubuntu. Nah, setelah itu kita ketik perintah ping 192.161.4. Kalau sudah bisa mengeping, selanjutnya kita akan coba. Nah, yang pertama itu kita akan mengakses dengan cara mengetik sintak iptables min a output min s 192.168.1.4 min p icmp min icmp 8 min j accept.
setelah itu kemudian kita tutup semua portnya dengan perintah iptables min a output min p tcp min j reject. Nah, setelah kita tutup, kita cek iptables min l min v nya. Kita cek min L min V. Nah, ini di sini kita bisa lihat dia udah mengaksep sama mereject. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ping dengan sintak pin 192.168.1.4. Nah, seharusnya ping ini bisa ya. Selanjutnya kita ketik perintah telnet 192.168.1.4. Kayaknya nggak bisa ya, seharusnya nggak bisa. Ini connection reviews, berarti dia nggak bisa. Nah, begitu juga pada FTP. Kita coba ya FTP. Dan sama FTP juga nggak bisa, connection reviews. So kita exit. Nah, setelah kita exit, selanjutnya ping di Ubuntu, dan seharusnya bisa ya kalau kita ping di Ubuntu. Nah, kalau seperti ini berarti pingnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba cek telnet 192.168.1.1. Seharusnya connectionnya itu reviews ya. Nah, setelah itu kita tes FTP 192.168. Dia koneksinya di reviews. Nah, berarti udah reviews, dia udah ditolak koneksinya menggunakan FTP. Kemudian kita gunakan SSH. Coba kita pakai SSH titik 1. Nah, SSH juga reviews di IP 1. Karena tadi di IP 1-nya dia SSH. Di IP 11 dia koneksinya reviews kalau pakai SSH. Kemudian kita coba lagi iptables min L min V. Nah, kita lihat di sini nah ini di jack. Nah, setelah itu berarti udah segitu saja tutor dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, pertanyaan atau paparan dari soal nomor 4 sudah selesai. Makasih.